Bagaimana kita bisa meraih pahala dari uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk pasangan kita. Tentu nomor satu suami kepada istri. Setiap laki-laki di antara kita punya kewajiban menjaga 5 hal ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi istri harus dipenuhi. Semampu sang suami. Dan itu kewajiban. Nabi SAW menyebutkan itu sebagai kewajiban seorang suami. Oleh karena itu ada jawaban kenapa dalam Islam warisan itu, kalau ada seorang muslim meninggal dibagi warisan, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kenapa enggak disamakan saja? Allah mengatakan dalam Al-Quran, lizzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa enggak disamakan? Karena kondisi perempuan sebelum menikah itu aman. Ayahnya sebagai wali, kalau ayah meninggal maka pamannya, saudaranya punya kewajiban menafkahi dia sampai dia menikah. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya punya kewajiban menafkahinya. Jadi dalam 2 keadaan semuanya aman. Kalau laki-laki, kewajiban orang tua memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Setelah balik sudah hukumnya sunnah. Dan kalau dia sudah punya pendapatan, dia yang harus membiayai istri sama anaknya nanti dan juga orang tuanya. Oleh karena itu dalam masalah warisan mereka dilebihkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin ini masalah nafkah bisa kita saling memberi. Tapi puncaknya suami yang memberi. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan, infakkan di jalan Allah, kecuali akan dinilai pahala, termasuk sepotong roti yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Itu aja sudah cukup untuk membuat kita panen pahalanya. Jadi ini pahala yang sangat melimpah hanya dengan berbagi seperti itu. Juga masuk dalam poin ini Bapak Ibu sekalian, istri yang memberi pada suaminya. Kalau terjadi seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita ini orang kaya. Contoh kasus Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Khadijah orang terkayanya Mekah. Nabi SAW juga punya kemampuan pada saat itu, tapi Khadijah lebih kaya. Nah, contoh yang lain cukup banyak. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang miskin, tapi istrinya orang kaya. Nah, pernah satu kali istrinya Abdullah bin Mas'ud bilang begini, saya ingin mengeluarkan sedekah harta saya nih. Kalau boleh, saya akan berikan kepada Anda sebagai suami. Ya. Tapi kalau tidak boleh, maka saya akan berikan kepada orang lain. Bisa tanya kepada Nabi enggak? Maka kata Abdullah bin Mas'ud sebagai suami, karena dia punya harga diri, yang mengatakan lebih baik engkau saja yang pergi bertanya. Karena ini masalah harta yang kau mau keluarkan buat suamimu, tanya aja sendiri. Maka istrinya pun yang bernama Zainab datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Ya, saya orang kaya, saya mau sedekah kepada suami saya. Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya sedekah ke orang lain. Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada suami, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya sendiri. Jadi suami istri boleh saling memberikan harta di sini. Ya. Dan dalam Islam ada anjuran agar selalu terjalin cinta dan kasih sayang di antara mereka. Tahadu tahabu kata Nabi. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi selalu usahakan tidak berlalu 1 bulan kecuali ada hadiah yang kita kasih. Apapun itu walaupun sederhana. Istri berikan suami, suami berikan istri gitu kan. Dia tidak harus dalam bentuk harta. Mungkin sebuah kejutan dari istri dengan masakan baru. Mungkin dengan pakaian baru yang dia pakai. Mungkin si suami dengan memberikan apa yang baru gitu kan. Mungkin dia berikan sesuatu hadiah yang baru. Intinya saling memberikan hadiah. Itu bagian daripada hal yang dianjurkan dan ini pahalanya juga sangat besar dalam Islam. Termasuk dalam masalah ini, poin yang keempat adalah candaan. Ya, bercanda, duduk, ngobrol, walaupun waktunya lama. Jadi walaupun suami istri itu begadang semalaman suntuk dan ngobrolnya hanya ngobrolin masalah mereka berdua saja. Maka itu tidak akan dihitung berdosa, bahkan bagian daripada hal dibolehkan. Kata Nabi SAW, 3 hal tidak akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mencari nafkah, yang kedua seseorang yang mengurus hewan tunggangannya untuk berperang, kemudian yang ketiga adalah bercandanya suami istri. Jadi mereka bercengkrama, safar sama-sama, ngobrol, habisin waktu berdua pun itu tidak dianggap sia-sia. Bahkan bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Makanya syaitan seringkali membuat hubungan suami istri itu renggang dengan untuk tidak ada komunikasi di antara mereka. Selanjutnya adalah ibadah bersama.
Ini juga sumber pahala. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, suami di sini, yang dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya dengan baik, dengan santun. Kalau istrinya menolak, maka dia mengambil sedikit air dan dia percikan ke wajahnya. Ini kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang seperti ini. Dia justru romantisnya itu, mereka adalah bagaimana ibadah bersama-sama. Jadi dibangunkan, kalau istrinya nggak mau, maka dipercikin sedikit air di wajahnya. Dan kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati juga seorang istri terbalik. Yang kalau dia bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Kata ulama, ini luar biasa bagaimana Islam mengajarkan keromantisan yang sebenarnya. Boleh bercanda, boleh biologis, bahkan dijanji pahala yang besar, ya, boleh pacaran setelah nikah. Kemudian juga ada anjuran untuk menghabiskan waktu untuk bersama-sama dalam ibadah. Begitu juga pada saat haji, pada saat umroh dan seterusnya. Ini bagian daripada poin panen pahala di saat berumah tangga. Sekarang saya ingin masuk juga ke poin yang lain dalam masalah rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu tadi syaitan tidak akan berhenti untuk merusak rumah tangga seseorang di antara kita, maka ada saja konflik yang lahir. Biasanya begitu ya. Ada konflik yang lahir. Kalau misalnya seorang laki-laki 30 tahun menikah dengan seorang wanita 25 tahun, ini contoh saja. Si laki-laki ini terbiasa 30 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur, ya. Si perempuan 25 tahun juga dengan sama, pola makan, pola fikir, pola tidur yang berbeda. Lalu mereka bersatu, ini akan ada gesekan-gesekan biasanya. Nah, resep yang paling sederhana dalam Islam agar rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik adalah patokannya selalu Islam, agama Islam. Jadi Bapak Ibu bisa bicara dengan pasangannya dan membahasakan, kita sepakati dulu karena kita seorang Muslim, maka patokan kita adalah agama Islam. Ini rujukannya. Benar atau salah itu adalah Islam yang menilainya. Kalau itu sudah disepakati sangat baik sekali. Karena nanti siapapun yang benar pasti akan tahu dia benar karena Islam membenarkannya, dan yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Sebaliknya, yang salah pun sama. Dia tahu dirinya salah karena Islam jadi patokan. Kita cari dalilnya, oh ternyata Islam mengatakan saya yang salah. Dia minta maaf dan pasangan yang benarnya memaafkannya. Dan harus dalam rumah tangga teman-teman membuka selalu lembaran baru. Selalu lembaran baru. Itu saling memaafkan, saling mengingatkan, itu udah biasa dalam rumah tangga. Jangan ini menjadi justru ya bibit-bibit untuk bercerai nantinya. Enggak, tapi bagaimana kita jadikan pertikaian yang ada atau perselisihan yang ada itu justru ajang untuk membuat kita lebih dewasa dan bisa lebih membuka lembaran-lembaran baru. Juga poin penting, tidak boleh melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya saja. Ya. Jadi teman-teman jangan curhat dalam masalah rumah tangga dengan orang yang tidak paham. Pernah terjadi kasus rumah tangga, banyak sekali yang dikonsultasikan kepada kami. Mereka berumah tangga dan sampai terjadi perceraian karena sang istri setiap kali ada masalah yang tidak cocok dengan suaminya, dia konsultasi dengan adiknya yang masih gadis. Adik ini tidak paham apa-apa karena dia sudah mumet si adik ini selalu diceritakan masalah pertikaian antara kakaknya dengan suaminya, maka dia mengatakan, "Kak, cerai saja." Untuk apa sama-sama? Karena dia si kakak ini mendengar adiknya maka bercerai. Setelah cerai baru menyesal gitu. Ini berarti konsultasi yang beda, yang salah gitu ya. Atau maaf, ada orang konsultasi rumah tangga, dia ingin sukses tapi dia konsultasi dengan orang-orang yang gagal rumah tangga. Orang yang pernah cerai dalam rumah tangga diajak konsultasi, maka juga akan sama panduannya. Tapi konsultasi pada ahlinya. Dan ini saya sarankan konsultasi saja. Kalau masalah agama kepada ustadz, atau ustazah, kalau masalah medis maka kepada dokter saja. Itu pun konsultasi dan bukan curhat. Dalam Islam kita dianjurkan kalau untuk curhat semua yang kita ini yang kita rasakan kita ingin luapkan itu hanya kepada Sang Pencipta Allah. Wudu, sholat, tuangkan di sejadah kita. Seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah menuangkan semua apa yang beliau ingin sampaikan. Sehingga beliau merasa puas sekali karena sudah menyampaikan kepada Allah. Kalau kita sedang sehat, kita sedang banyak nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah.
Dan kalau kita sedang hadapi masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Maka jangan pernah ke makhluk, tapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam Islam teman-teman kita sebelum aktivitas disuruh berdoa? Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum biologis berdoa, sebelum semua berdoa. Agar kita minta dulu kepada Sang Pencipta Allah, melibatkan Dia dalam kehidupan kita, baru kemudian kita beraktivitas. Kalau kita mau berobat, kemudian kita mengatakan begini, ya Allah saya akan menuju ke dokter ini, tolong mudahkan kesembuhan melalui dia. Maka akan dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kebanyakan kita tidak paham ini. Mereka konsen sama dokter, dari dokter ke dokter, sampai 30 dokter. Kalau sudah mentok gak ada jalan keluar, baru mereka sholat tahajud. Jadi Allah itu nomor ke-30. Nah ini pemahaman yang keliru. Jadi sekali lagi, kalau ada masalah apa-apa, libatkan hanya ahlinya saja. Dan setelah itu, ya jangan libatkan orang ketiga yang bukan pada ahlinya, dan curhat itu hanya disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin penting dalam masalah rumah tangga. Kalau Bapak Ibu lagi Allah berikan kelebihan, Masya Allah. Misalnya romantis sekali rumah tangganya, harmonis, terjalin cinta yang baik di antaranya. Allah berikan misalnya tempat tinggal yang bagus, Masya Allah. Seperti rumah ini misalnya. Usahakan setiap kali ada pujian orang, lisan kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu ucapkan itu. Karena ada namanya penyakit ain, Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar penyakit ain ya? Ya, penyakit ain itu mirip seperti sihir, tapi dia muncul dari mata panas seseorang. Jadi kalau hatinya terbiasa hasad atau iri, nanti matanya jadi panas. Contoh misalnya, kita punya anak kecil lucu. Kemudian ada orang yang datang, tetangga misalnya mengatakan, oh anak kamu lucu ya. Dia tidak bilang Masya Allah, dalam hatinya ada hasad. Anak itu bisa sakit. Bisa sakit. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang, ini hadis sahih. Pernah ada seorang laki-laki, sahabat Nabi, putih sekali, tampan orangnya. Jadi saking tampannya itu sampai diistilahkan dengan mirip wajah wanita. Nah, di zaman dulu tidak ada, kamar mandi atau WC di dalam rumah, sehingga mereka kalau mau mandi, mau buang air besar, buang air kecil, mereka itu ke padang pasir, ada kayak kamar mandi khusus keluarga-keluarga gitu. Nah yang laki-laki itu dari pelapa kurma, tapi hanya sampai di bagian kepala, sehingga ketahuan ini laki-laki yang sedang mandi. Kalau yang perempuannya itu tertutup semua. Nah, bapak ini kebetulan si laki-laki ini lagi mandi, dan ada satu laki-laki yang lain lewat tapi dia iri. Dia mengatakan, anak gadis yang dipingit di rumah saja tidak seputih kamu. Tiba-tiba yang lagi mandi ini pingsan. Dengan perkataan itu saja dia pingsan. Maka dilaporlah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ada kejadian begini. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat tadi orang ini waktu mandi? Mereka menyebutkan namanya, si fulan. Kata Nabi SAW, panggil dia, dipanggil. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Halla barakt, kenapa kau tidak bilang Tabarakallah, gitu kan. Maka ini penting sekali. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan penyakit ain, karena dia benar terjadi. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain, karena dia akan bisa membuat unta masuk ke kuali, dan manusia masuk ke kuburan. Ya. Dan beliau juga bersabda, ingat mayoritas umatku meninggal karena penyakit ain. Teman-teman bisa ketik nanti di Google setelah bubar pengajian, penyakit ain. Dan bisa dibaca hadis yang saya katakan tadi. Beliau mengatakan mayoritas umatku wafat meninggal karena penyakit ain. Dan banyak tidak tahu. Makanya teman-teman kalau ada kemesraan, harmonisan, jangan diekspos. Ya, mengekspos ini bahaya sekali. Kita ekspos di medsos, bermesraan, bergandengan, itu akan berbahaya. Karena kalau ada yang lihat dia iri, itu berbahaya sekali. Nah, itu berbahaya sekali. Belum lagi kalau dia bermain hal yang lebih jahat daripada itu. Mungkin dia berharap menikah dengan kita tapi tidak jadi. Karena dia kurang keimanan maka dia pergi ke dukun. Diambillah cuplikan foto atau cuplikan video itu. Kemudian dibawa ke dukun lalu disihirlah. Nah ini bahaya sekali. Maka saran saya ya sebagai penutup dalam tema kita ini. Bapak Ibu sekalian setelah jangan konsultasi kecuali pada ahlinya. Maka selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan kalau teman-teman lagi lihat diri sendiri aja dan kagum lihat muka kita sendiri, kagum lihat badan kita sendiri, selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Lihat rumah, lihat kendaraan, lihat jabatan kita, selalu kita bilang itu. Begitu juga kalau orang puji kita, kita juga mengatakan, oh Masya Allah, Tabarakallah. Itu sunnah Nabi SAW untuk menyelamatkan kita dari sihir ya. Kalau di Saudi itu udah biasa, kalau rumah-rumah Masya Allah sebagus ini misalnya,
itu di depan rumahnya biasa dipasang kaligrafi tapi tulisannya Masya Allah Tabarakallah. Jadi orang begitu mau masuk pintu itu pertama dilihat. Di mobil orang itu biasa dipasang stiker Masya Allah Tabarakallah. Itu untuk menepis itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu usahakan, ya ini saran agar selalu menghidupkan ibadah-ibadah yang baik dalam rumah. Sholat, ya, dengarkan tilawah Al-Quran, pengajian seperti ini. Dan kalau sudah merasa ada gangguan di rumah, seperti misalnya, maaf, ketindian. Di rumah itu tidur lagi di sofa, ketindian. Mimpi buruk, sering bertengkar suami istri tanpa sebab. Ini segera laksanakan ya sunnah Nabi SAW, ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah? Baca ayat-ayat Al-Quran, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tubuh. Nah ini ada cukup banyak di YouTube cuplikan kami mengajarkan tentang metode ruqyah. Jadi ada namanya ruqyah mandiri. Bapak Ibu saya sarankan pilih 5 surah ini saja. Ini saya pilih 5 surah karena semua orang hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Qul Huwal Falaq, dan An-Nas, Qul Huwal Nas. Baca 3 kali, tiup telapak tangan, usap ke badan. Ya, diusap di badan. Jadi kalau sudah sering ketindihan, mimpi buruk, bertengkar kira-kira tanpa sebab, segera obati dengan ruqyah syariah. Karena bisa saja ada orang yang tidak suka sama kita, ya kemudian terjadilah prosesi sihir itu. Karena kan penyihir ini banyak sekali ya, yang tidak suka rumah tangga orang bahagia, yang tidak suka orang itu naik jabatan, yang tidak suka orang itu berkembang bisnisnya. Nah itu banyak sekali penggunaan tenaga jasa-jasa jin yang melalui para dukun-dukun ini. Ini hukumnya tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, dia bisa kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati sekali. Nah nanti teman-teman bisa kembangkan itu. Saya sarankan di rumah masing-masing juga kalau bisa tanam pohon bidara. Ya. Harganya murah. Di toko-toko di penjual-penjual tanaman pinggir jalan kita itu antara 75.000 sampai 100. Anggaplah 150.000 pohonnya. Itu daunnya bisa dipakai untuk mengobati sihir kalau ada gangguan-gangguan. Ya. Jadi bisa dipetik 7 lembar daun, kemudian diulek atau di blender, ditaruh di wadah air yang kita mau minum atau air yang kita ingin pakai mandi. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang sudah lama kena sihir, misalnya seringkali terjadi itu yang ada orang sampai bolak-balik ganti pasangan tapi tetap gagal aja rumah tangganya. Ini ada indikasi kenapa? Kenapa dia nggak bisa akur? Setiap nikah pasti masalah. Ini berarti ada sesuatu. Kalau dalam Islam langsung itu. Kalau bukan ain maka sihir. Yang sudah obati dengan ruqyah. Itu contohnya. Jadi daun bidara ini salah satu yang Nabi SAW perintahkan diambil 7 lembar lalu diulek ataupun di blender, ditaruh di wadah air, kemudian diminum atau dipakai di ember, di sebuah ember air, ditaruh 7 lembar daun bidara, kemudian dibacakan 5 tadi surah ayat ruqyah itu, Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul, lalu ditiupkan ke air itu hasil bacaannya dari mulutnya, kemudian dipakai untuk mandi. Ya. Juga Bapak Ibu kalau mungkin tahu ada kurma ajwa ya, kurma dari Madinah, biasanya orang bilang kurma Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari sihir dan racun. Ya. Maka ini juga bisa dipakai untuk ya mengobati diri kita dari masalah-masalah seperti ini. Nah selebihnya tinggal bagaimana kita selalu menjaga kelanggengan rumah tangga, perbaharui selalu dan kejar pahala dari pasangan kita. Ingatlah kita bertutur kata yang baik, kita bermuamalah yang baik, sentuhan tangan yang ramah, masukan-masukan yang baik dan santun. Semua itu Bapak Ibu sekalian adalah pahala yang luar biasa dalam rumah tangga itu sendiri. Allahu a'lam. Bagi saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu dijaga dalam keamanan, ketentraman, kedamaian dan selalu dalam persatuan dan kesatuan. Dan juga Allah selalu memberikan hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita akan menjalankan tugas dengan baik. Kita masyarakat diberikan semangat untuk selalu mendukung program-program positif dan mendoakan yang baik buat pemerintah kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.